Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat KUA Pundong yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menegakkan pilar keluarga. Edisi pencerahan keluarga. Kita akan belajar bersama tentang pondasi keluarga sakinah. Semua orang pengen ketika berkeluarga, nanti keluarganya akan menjadi sakinah. Sakinah itu adalah damai, tenang, enak. Allah menyampaikan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam kondisi yang berat, kondisi yang sulit, ya, di menghadapi berbagai macam ancaman, Allah menurunkan namanya as-sakinah, ketenangan. Dan ternyata ketika orang membentuk keluarga, tujuannya adalah juga litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan namanya as-sakinah, ketenangan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mendapatkan ketenangan? Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, happy family, bisa menjadi keluarga yang namanya keluarga maslahah, keluarga sakinah. Dari Kementerian Agama, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah menerbitkan buku Pondasi Keluarga Sakinah. Kali ini kita akan spill dikit-dikit tentang isi buku ini. Memang nanti isinya banyak ya sahabat sekalian ya. Mulai dari tujuan berkeluarga, bagaimana mengelola keluarga, ketika ada problem bagaimana mengelola anak, tujuan keluarga, semua disampaikan di sini. Tapi kali ini kita akan sampaikan spill sedikit tentang pilar agar keluarga kita bisa tegak atau pilar-pilar keluarga sakinah. Saya simpulkan ada 4 hal agar keluarga itu bisa tegak kesakinahannya. 4 hal itu apa? PSIM. PSIM itu nama klub sepak bola di Yogyakarta ya. Nah, nanti akan kita jabarkan P itu apa, S itu apa, I itu apa, M itu apa. Pertama P. P itu adalah pasangan. Suami istri adalah pasangan. Dalam bahasa Arab namanya zawajun. Zawajun berarti adalah suami istri sebagai sebuah pasangan. Pasangan itu berarti apa? Saling melengkapi, mitra. Maka dalam bahasa Arab ada zawajun ya, ada zaujun, zaujatun, azwaja. Bahkan di Ar-Rum disampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi istri adalah pasangan bagi suami, suami pasangan bagi istri. Saling melengkapi, saling bermitra. Maka kemudian di Quran juga disampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri, hunna adalah libasul lakum, pakaian bagi kalian para suami, wa antum dan kalian para suami adalah libasul lahun, pakaian bagi para istri. Maka namanya pakaian itu agar kita bisa terlindungi. Maka jangan sampai sebuah keluarga kemudian kok mengumbar aib. Harusnya apa? Saling menjaga. Karena apa? Pasangan. Pasangan itu saling melengkapi. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Kalau ada kekurangan berarti dilengkapi. Ada kelebihan diterima. Namanya sebagai mitra saling melengkapi, zawajun. Yang kedua, S. Tadi udah P ya. P itu pasangan. Yang kedua S. S itu saling berbuat baik. Ada namanya tabadul, kesalingan, resiprokal. Bahwa seorang suami dan seorang istri itu harus saling memberi dan saling menerima. Ada namanya tabadul. Teori tabadul atau kesalingan ini ada banyak hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saling cinta. Namanya suami istri, ada namanya mawaddah, ada namanya rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Mawaddah itu cinta. Seorang suami menikahi istri barangkali kan mengucapkan, aku ingin bahagia bersamamu. Berarti apa? Suami ingin mendapatkan kebahagiaan ketika dia bersama istrinya. Tapi nanti ada yang lebih dalam lagi namanya rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Ketika seorang suami mengatakan, aku ingin berbahagia bersamamu, aku ingin membahagiakanmu. Berarti apa? Suami memberi, namanya kasih sayang, rahmah. Jadi ada unsur namanya tadi mawaddah, ada unsur rahmah. Bahwa dalam berkeluarga, kesalingan yang pertama adalah saling cinta.
Kalau suami istri sudah saling mencintai, maka tentu dunia akan jadi lebih indah. Barangkali yang dikonsumsi nggak semewah dengan orang-orang yang lain, tapi kalau dibumbui dengan cinta, maka akan menjadi sangat indah dan sangat enak. Yang kedua adalah saling hormat. Kesalingan kedua, saling hormat. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Masing-masing ihtiram, memberikan penghormatan, tidak boleh melecehkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh kemudian mengganggu, dan lain sebagainya. Jadi ada namanya ikhtiar untuk menghormati, saling menghormati. Barangkali kalau zaman dulu suami itu merasa paling hebat, paling berkuasa, maka hari ini bagaimana dengan mitra kita, kita saling menghormati dan bekerja sama. Kesalingan yang ketiga adalah namanya antaradin, yaitu saling ridho. Namanya suami ada kelebihan, istri juga ada kelebihan, tapi masing-masing pasti punya kekurangan. Nah, bagaimana kita menerima kelebihan dan juga menerima kekurangan? Namanya saling ridho. Suami punya potensi, istri juga punya potensi. Suami punya modal, istri juga punya modal. Bagaimana saling kemudian meridhoi bahwa ada kekurangan dari masing-masing. Barangkali suaminya punya kelebihan faktor A, nah, istri punya faktor B, tapi bagaimana kedua-duanya ini saling ridho. Pasti ada kekurangan dan juga punya kelebihan. Karena apa? Masing-masing orang oleh Allah dikasih bagiannya masing-masing. Kemudian setelah tiga ini ya, namanya saling cinta, saling hormat, saling ridho, maka nanti kita akan masuk yang ketiga, yaitu namanya I. Yang ketiga I itu ikatan yang kokoh. Jadi pertama tadi ya pasangan, yang kedua saling, yang ketiga adalah ikatan yang kokoh. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi berpasangannya suami dengan istri ketika udah menikah itu ada namanya mitsaq. Mitsaq itu ahdun, wa'dun, janji, ikatan yang kokoh. Seorang suami, seorang istri disatukan itu dengan ikatan yang sangat kuat. Maka kemudian keduanya harus punya komitmen kesalingan untuk menjaga, saling jaga, bahwa komitmen ini dijaga sampai akhir. Jangan sampai kemudian ikatan ini bubar karena apa? Nggak memahami bahwa ini itu ikatan yang luar biasa kokohnya. Yang awalnya haram menjadi halal, yang awalnya itu dosa menjadi ibadah karena apa? Diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Seorang suami ketika sudah mengatakan aku terima atau saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad untuk diri saya, nah itu berarti apa? Sudah ada ikatan yang kokoh yang dia harus komitmen dengan ikatan itu. Ketika suami istri komitmen dengan janji-janji ini, maka pilar ketiga ini akan sangat menentukan bahwa nanti keluarga ini akan bisa terus lanjut, bersatu, dan bisa berbahagia. Yang keempat, M. M itu singkatan dari musyawarah. Bagaimana ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Namanya berkeluarga itu ada problem, ada hambatan, ada halangan, ada tantangan, ada rintangan. Tapi ketika ada itu kemudian bisa dimusyawarahkan, wah ini luar biasa. Ini akan menjadikan keluarga semakin kokoh, semakin kuat. Allah menyampaikan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu dimusyawarahkan sama mereka. Ini prinsip dalam bermusyawarah. Ketika ada ide bisa disampaikan. Ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bahkan di ayat yang lain disampaikan fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Jadi kalau ada kedua orang tua ingin menyapih anaknya, harus pertama antaradin, yang kedua wa tasyawurin. Jadi dimusyawarahkan. Inilah hebatnya Islam. Jadi namanya problem itu dicarikan solusi, bukan kemudian semakin diperlebar, semakin diperbesar. Maka komitmen dari suami istri agar mau bermusyawarah ini akan menjadi solusi bagi semakin kokohnya sebuah keluarga. Sahabat yang gua pundong, jadi rumusnya 4 pilar ya, 4 pillars atau ususul usroh.
dasar-dasar sebuah keluarga itu ada 4 tadi yang kita rangkum dalam sebuah kata PSIM. P itu adalah pasangan, kesadaran bahwa suami istri itu sebuah pasangan, saling menguatkan sebagai seorang mitra. Kemudian yang kedua adalah S, ada kesalingan, saling. Berarti apa? Saling cinta, saling hormat, saling jaga. Yang ketiga namanya ikatan yang kuat, mitsaqan ghalizan. Bagaimana keluarga ini dipertahankan, dipupuk, disuburkan agar semakin kokoh, semakin kuat. Dan M adalah musyawarah. Bagaimana suami istri kalau ada problem atau merencanakan sesuatu, ini bisa dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Kalau 4 prinsip ini ditegakkan, insya Allah ada namanya pencerahan keluarga, keluarganya akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin harmonis, dan tujuan menjadi keluarga yang sakinah akan terwujud. Keluarga sakinah, keluarga maslahah, keluarga sejahtera, keluarga bahagia. Demikian dari kami untuk mereview sedikit dari spill sedikit dari buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.